Halo para kaum omnivora, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Unleashed Head. Pada film ini diceritakan bahwa ada seorang pemuda yang dididik dari kecil seperti anjing peliharaan. Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ke filmnya. Kisah cerita dimulai di mana diperlihatkan seorang pria polos yang memakai sebuah kalung pada lehernya. Namun ketika kalung tersebut dilepas, sontak pria tersebut langsung menghajar orang-orang yang berada di sana. Diketahui pria ini bernama Denny. Setelah semua orang sekarat, kalungnya pun kembali dipasang. Seketika itu juga Denny menjadi pria polos yang tak punya rasa bersalah. Setelah kejadian itu Denny masuk ke dalam mobil dan di sana terdapat bosnya si Denny yang kita sebut saja sebagai Pak War. Ternyata Pak War ini adalah seorang rentenir, sedangkan Denny adalah sebagai tukang pukulnya. Singkat cerita, ketika Denny kembali ke kediaman Pak War, di sini Denny diperlakukan selayaknya anjing karena dia dimasukkan ke dalam kandang dan juga diberi makanan anjing. Setelah selesai makan, Denny melatih pukulannya dengan sebuah samsak, namun karena sering dipukuli, samsak itu pun akhirnya robek. Di sini Denny juga memiliki barang kesayangannya, yaitu sebuah boneka dan juga buku tulis bergambar. Namun Denny senang sekali melihat gambar piano karena Denny ini serasa mengingat sesuatu yang berhubungan dengan piano. Ketika malam harinya, Pak War sedang menyewa seorang wanita pengencrit. Karena Denny terus memperhatikannya dari bawah, sehingga membuat wanita tersebut lari ketakutan. Dan pada malam itu juga, Pak War membawa Denny ke sebuah ring pertandingan. Namun sesampainya di sana mereka memutuskan untuk mengalah, karena mereka sudah mengetahui reputasi dalam berkelahi Denny ini seperti apa. Singkat cerita, pada keesokan paginya, Pak War membawa Denny ke sebuah gedung untuk menagih hutang. Dan di sana terdapat seorang pria pemilik gedung tersebut. Dan ternyata pria itu sudah mengetahui bagaimana Denny membantai orang-orang, yaitu Denny akan mulai beraksi hanya ketika kalungnya dilepas saja. Namun ketika pemilik gedung tersebut menahan Pak War dan juga anak buahnya, di sini Denny hanya terdiam pelanga-pelongo, karena kalung yang dikenakan Denny masih terpasang. Ketika Pak War mendapatkan sebuah kesempatan untuk membuka kalung Denny, maka seketika itu juga Denny langsung menghajar orang-orang yang berada di sana. Saat Denny menghajar orang-orang yang berada di sana, tanpa sengaja ada seorang pria botak yang terus memandangi Denny. Bahwasanya pria ini melihat kalau Denny ini mempunyai bakat sebagai seorang petarung. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Pak War membawa Denny ke tempat lain untuk menagih hutang. Di sini Denny disuruh menunggu di luar gedung, sedangkan Pak War akan memberikan sebuah kode dikalau lampunya menyala, maka di dalam sedang ada pertanda bahaya. Maka dari itu Denny harus langsung bergegas masuk ke sana. Setelah Pak War masuk ke sana, Denny mulai menunggu di luar. Namun akan tetapi pandangan Denny teralihkan oleh sebuah piano yang seperti di buku gambarnya. Kemudian Denny mendekati piano tersebut dan langsung menekan nekan piano tersebut. Namun tiba-tiba ada seorang pria tua yang datang sehingga membuat Denny kaget. Ternyata pria itu tunanetra dan bekerja sebagai tukang reparasi piano yang rusak. Di sini diketahui pria itu bernama Sam. Karena tidak bisa melihat, Sam memanggil Denny seperti orang biasa pada umumnya. Kemudian Denny pun mendekatinya. Ternyata Sam meminta tolong pada Denny untuk membantunya memperbaiki piano yang rusak itu. Ketika Denny sedang membantu memperbaiki piano, tanpa sadar ternyata lampunya sudah menyala yang menandakan sedang ada bahaya di dalam sana. Kemudian Denny pun bergegas masuk ke sana. Namun ternyata Denny sudah terlambat dan Pak War sudah dihajar habis-habisan oleh orang yang ada di sana. Setelah kejadian itu Pak War memarahi Denny habis-habisan.
Meski begitu Pak War pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena Pak War masih menganggap kalau Denny ini merupakan aset yang sangat berharga. Selepas dari itu tiba-tiba seorang pria botak datang ke sana. Kemudian dia berbicara kepada Pak War bahwasanya dia ingin mengajak Denny untuk masuk ke sebuah pertandingan fighting ilegal. Namun ternyata Pak War menolak tawaran tersebut. Dan ketika pria botak itu menjelaskan bahwa jika Denny menang akan mendapatkan uang yang sangat banyak, mendengar dari itu Pak War setuju untuk ikut bergabung dalam pertandingan ilegal tersebut. Sesampainya di sana, pria botak itu menjelaskan bahwa peraturan dalam pertandingannya ialah bertarung sampai mati. Jika salah satu dari mereka tidak ada yang mati, maka pertandingan akan dianggap seri, dan Denny pun juga tidak akan mendapat bayaran. Kemudian diperlihatkan salah seorang fighter yang akan berduel dengan Denny, bahwasanya orang ini adalah juara bertahan dan tidak terkalahkan pada masanya. Ketika pertandingan sudah dimulai kalung Denny pun dilepas. Seketika Denny langsung masuk ke arena pertandingan tersebut, dan hanya dengan sekali pukulan Denny mampu menumbangkan musuhnya. Karena merasa senang mendapatkan uang banyak dari hasil pertandingan tadi, Pak War menanyakan kepada Denny sesuatu yang diinginkan. Kemudian Denny menjawab hal yang diinginkan Denny hanyalah piano. Mendengar jawaban dari Denny, Pak War pun tertawa. Namun pada saat itu juga tiba-tiba sebuah truk datang menabrak mobil mereka hingga ringsek. Selepas itu datanglah seorang berjas hitam yang membawa senjata. Lalu mereka menembaki mobil Pak War. Rupa-rupanya aksi di balik mereka semua adalah bos pemilik gedung di awal film. Bahwasanya dia memiliki dendam terhadap Pak War akibat anak buahnya sudah dipukuli. Setelah mereka pergi, ternyata Denny masih hidup, karena hanya terkena tembakan pada bagian lengannya. Kemudian Denny pergi dari mobil itu karena Denny mengira bahwa Pak War sudah tewas. Ternyata Denny pergi kembali menuju ke tempat Sam yang sedang memperbaiki piano pada adegan sebelumnya. Dan Denny pun pingsan akibat terkena tembakan pada lengannya. Dan saat tersadar ternyata Denny sudah berada di dalam rumah, bahkan bajunya pun sudah diganti. Ketika itu ada seseorang yang datang menuju ke tempat Denny. Dia pun sontak langsung bersembunyi karena merasa ketakutan. Ternyata itu adalah Sam. Akibat kejadian tadi Sam membawa pulang ke rumahnya. Bukan cuma itu saja, Sam juga membawakan makanan dan segelas susu untuk Denny. Setelah selesai menyantap makanannya, Denny keluar dari kamar karena mendengar suara piano yang dimainkan oleh Sam, hingga tiba-tiba datanglah seorang wanita yaitu anaknya Sam yang bernama Victoria, sehingga membuat Denny takut dan langsung masuk ke kamarnya. Mendengar dari Sam bahwa Denny suka dengan piano, kemudian Victoria mendatangi kamarnya Denny dengan membawa sebuah piano kecil untuk diberikan kepada Denny. Ketika makan malam, Denny memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya dan mulai beradaptasi kepada Sam dan Victoria. Setelah makan malam, Sam mencoba membuka kalung yang dipakai Denny, namun Denny sontak enggan mau membukanya. Pada keesokan harinya, Sam mengajak Denny mengantar Victoria ke sekolah, kemudian menuju Indomaret untuk membeli bahan pokok. Dan sesampainya di rumah tanpa sengaja Denny melihat foto Sam dan Victoria. Kemudian Sam menjelaskan bahwa Victoria adalah anak sahabatnya, yang sebelum meninggal Sam dititipi Victoria untuk dirawatnya. Setelah kejadian itu, Sam dan Victoria mengajari Denny menjadi manusia normal pada umumnya seperti memancing, nonton bioskop, dan juga hal lainnya. Dan pada suatu hari ketika Denny dan Sam belanja di Indomaret, di dalam sana terdapat orang yang berkelahi. Karena merasa ketakutan Sam pun memanggil nama Denny, namun justru Denny hanya diam saja tidak beraksi.
Sesampainya di rumah Sam pun bertanya pada Denny mengapa dia tidak beraksi ketika ada kejahatan di dalam toko itu. Denny pun menjawab bahwa mereka tidak mengganggu dirinya, maka aku akan diam saja. Kemudian Sam pun memakluminya, mungkin itu sifat kepribadian Denny sejak kecil. Ketika malam harinya, Victoria mendatangi kamar Denny dan mencoba membuka kalung yang dipakai Denny. Namun Denny masih enggan untuk melakukannya. Namun setelah kalung itu dilepas, ternyata Denny sudah tidak brutal seperti dulu lagi. Ketika Denny sedang keluar rumah, tanpa sengaja dia bertemu dengan salah satu anak buah Pak War. Kemudian pria itu menjelaskan bahwa Pak War masih hidup, dan sekarang sedang mencari Denny. Namun Denny menolak untuk kembali karena dia sudah memiliki keluarga yang baru. Kemudian pria itu mengancam akan mendatangi keluarganya jika tidak mau kembali. Pada akhirnya Denny pun kembali ke sana. Dan sesampainya di sana, Pak Sugi menyambut Denny dengan gembira. Lantaran Denny ini merupakan sebuah aset yang sangat berharga. Setelah itu Pak War kembali membawa Denny masuk ke dalam pertarungan ilegal itu. Akan tetapi Denny terus menolak untuk mengikuti pertarungan itu. Hingga pada akhirnya Pak War mendorong Denny masuk dalam ring pertandingan itu. Pada akhirnya Denny pun kembali ke sana. Dan sesampainya di sana Pak Sugi menyambut Denny dengan gembira. Lantaran Denny ini merupakan sebuah aset yang sangat berharga. Namun di sini, Denny berusaha menghindari serangan-serangan itu karena Denny benar-benar tidak ingin menyakiti lagi. Karena Denny terus bertahan dan tanpa menyerang, Pak War memutuskan untuk menambah jumlah petarungnya. Ketika Denny dihajar habis-habisan oleh keempat petarung tersebut, dan ketika dia sekarat, Denny mencoba untuk melawannya. Hingga pada akhirnya, Denny mampu membuat mereka berempat cedera. Sesuai dengan peraturannya bahwa jika tidak ada yang mati, Pak War tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Kemudian Pak War menembaki mereka berempat dengan pistolnya karena dia merasa geram kepada Denny. Selepas dari itu, Denny dihajar habis-habisan oleh Pak War dan kemudian dimasukkan dalam kandang. Sedangkan di sisi lain Victoria menanyakan di mana keberadaan Denny sekarang. Karena Victoria mengira kalau Denny sangat bahagia sewaktu tinggal bersama dirinya. Kemudian Sam pun berkata mungkin Denny sedang mencari tahu siapakah jati dirinya yang sebenarnya. Dan pada malam itu ketika Denny sedang melihat bukunya, tanpa sengaja menemukan foto seorang wanita. Kemudian Denny mendatangi Pak War untuk menanyakan apakah dia ibunya, dan di mana dia sekarang. Kemudian Pak War menjelaskan bahwa ketika masih kecil ibunya Denny tewas dibunuh temannya. Ketika esok paginya, saat sedang berada di dalam mobil Pak War tanpa sengaja mengatakan bahwa sebuah keluarga harus dipertahankan apapun yang terjadi. Mendengar dari itu Denny menganggap kalau keluarganya adalah Sam dan Victoria. Seketika itu juga, Denny pun langsung memberontak saat di dalam mobil hingga membuat mobil oleng. Selepas kejadian itu, Denny bergegas pergi menuju ke rumah Sam. Sesampainya di sana, dia menunjukkan foto ibunya yang saat ini dia bawa. Kemudian di sini Victoria menyimpulkan kalau mungkin ibunya Denny adalah seorang guru piano. Kemudian mereka bergegas menuju ke sebuah gedung akademik untuk mencari tahu informasi tentang ibunya yang dulu pernah mengajar di sana. Akhirnya setelah semua terungkap, Denny pun kembali ke rumah Sam. Ketika Victoria sedang memainkan piano, Denny mulai mengingat akan masa lalunya, yang ternyata orang yang telah membunuh ibunya adalah Pak War. Pada saat kejadian itu Denny disuruh sembunyi di dalam lemari. Dengan mengintip di sebuah lubang, dia menyaksikan bagaimana ibunya dibunuh. Dan setelah ibunya tewas, kemudian Denny dijadikan hewan peliharaannya. Setelah dipastikan semua yang terjadi, Denny menyuruh Sam dan Victoria pergi meninggalkan tempat itu. Karena sudah dipastikan Pak War dan anak buahnya akan datang kemari. Namun semua itu sudah terlambat, karena Pak War sudah datang membawa pasukan dan seorang ahli bela diri. Kemudian dia menyuruh Sam dan Victoria bersembunyi di dalam lemari, sedangkan Denny sendiri akan menghadapi mereka semua.
Karena Denny susah sekali ditangkap, Pak War memutuskan untuk menurunkan seorang ahli bela diri untuk menangkapnya langsung. Ketika dia berlari masuk ke dalam sebuah gedung, kepala Denny hampir terkena golok dari sang ahli bela diri. Kemudian duel maut pun terjadi. Ternyata sang ahli bela diri itu pun berhasil dikalahkan, hanya dengan sekali tendangan yang keras dia pun jatuh tepat di atas mobil Pak War. Karena merasa geram, Pak War memutuskan untuk ikut masuk menangkap Denny. Hingga sampailah Pak War di atas sana, Pak War pun mencoba merayu Denny untuk kembali bergabung. Ketika Pak War akan memasangkan kalungnya, Denny menahannya dan mengatakan, seketika itu juga, Denny langsung melumpuhkan Pak War. Ketika hendak ingin membunuhnya, Sam berhasil mencegahnya. Di sini Sam berkata, jika kau membunuhnya sama saja engkau sebagai seorang penjahat, lantas apa bedanya dengan mereka? Karena Pak War terus memanas-manasin Denny, Sam pun memukul kepala Pak War dengan sebuah pot. Saat semuanya selesai, Denny pun hidup bahagia bersama keluarga barunya, yaitu Sam dan Victoria. Dan cerita pun tamat. Pesan yang dapat saya sampaikan kali ini ialah, akhlak dan kepribadian manusia akan muncul sesuai lingkungannya. Jika engkau tinggal di lingkungan yang buruk, maka engkau akan menjadi seorang yang buruk. Begitu pula sebaliknya, jika engkau tinggal di lingkungan yang baik, maka engkau juga akan menjadi orang yang baik. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Salam pengangguran Indonesia.